Oh, Imam Subianto, doktor hukum pidana Untak Semarang, siap mengabdi. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Dewan Penguji sepakat untuk menyatakan Profendus Imam Subianto SH.MH dinyatakan lulus dari program doktor. Perlu kami sampaikan di forum yang sangat mulia ini bahwa Dr. Imam Subianto SH.MH lulus dengan masa studi 2 tahun 6 bulan 28 hari. Menitnya tinggal nambah. Dengan indeks prestasi 3,88, predikat kelulusan dengan ujian atau cum laude. Tepuk tangan. Sesuai nilai luhur Pancasila yang dijunjung tinggi. Penguji hadir saksikan karya Imam Subianto, doktor hukum pidana yang tangguh, ahli demi pertanyaan tantangan yang nyata. Imam Subianto hadapi dengan tenang dan cerdas, menjawab dengan logika, mempertahankan gagasan, lulus dengan gemilang, teruji sudah kualitasnya, layak menyandang gelar doktor ahli, menjaga integritas, menegakkan kebenaran tanpa rasa lelah. Imam Subianto, produk terbaik Untak Semarang, mencetak doktor bernalih, Pancasilais dalam hati dan tindakan nyata untuk bangsa dan negara. 6 orang penguji hadir saksikan karya, pertanyaan demi pertanyaan tantangan yang nyata. Imam Subianto hadapi dengan tenang dan cerdas, menjawab dengan logika, mempertahankan gagasan, lulus dengan gemilang, teruji sudah kualitasnya, layak menyandang gelar doktor ahli di bidangnya. Imam Subianto, doktor hukum pidana yang tangguh, ahli gratifikasi, menjaga integritas, menegakkan kebenaran tanpa rasa lelah. Imam Subianto, produk terbaik Untak Semarang, mencetak dokter berjiwa nasionalis, Pancasilais dalam hati dan tindakan nyata untuk bangsa dan negara. Selamat ya atas meraihnya gelar doktor dari Untak, dan sungguh ini Doktor kami hukum. sangat menjadi sangat tertarik ketika saya membaca itu dari disertasi Bapak, yaitu kupas tuntas celah hukum gratifikasi, dan ini fenomena yang saya rasakan di lapangan dan juga hasil diskusi dari teman-teman juga ada, seperti seakan-akan penulis, yaitu seperti sastrawan atau budayawan, kemudian aktivis LSM dan juga pewarta itu dijadikan sebuah kekuatan untuk sinergitas dalam membangun di negara antar berantah lah, saya ibaratkan.
Nah, kalau itu hal itu terjadi itu karena untuk positif, nggak masalah. Namun di sini seakan-akan adalah untuk kompromi yang dalam tanda petik. Maka di sini ada sebuah korelasi disertasi Pak Dokter kupas tuntas celah hukum gratifikasi itu apakah juga ada seperti itu yang dimaksud? Baik, jadi begini. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih ya atas ucapan yang disampaikan sama teman-teman PS di Pemalang pada khususnya terkait tentang mengenai masalah judul disertasi saya yang berhubungan tentang gratifikasi. Memang di sana ada ruang atau celah yang tadi Bapak sampaikan, ini ada semacam nilai kompromi ya gitu. Jadi kemarin memang saya mencoba untuk mengubah atau menambah pasal pada pasal 12B ayat 1, 2 ya, dan 3. Kemudian kaitan dengan pasal 12C di mana ruang gratifikasi ini abu-abu nih. Di sisi lain di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menekankan bahwa gratifikasi ya adalah pemberian dalam arti luas ya, mungkin meliputi uang, barang, diskon tadi, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, ya, fasilitas penginapan atau wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Kemudian ketika kita bicara pasal 12C, di sana KPK memberikan ruang 30 hari sejak si penerima gratifikasi menerima harus melaporkan. Nah, artinya kalau sudah dilaporkan, apakah pidananya bisa hilang? Padahal sudah menerima gratifikasi, gitu kan? Tentunya KPK ini harus memberikan sebuah jawaban yang praktis, ya, yang bisa dipahami oleh masyarakat. Karena begini, kenapa saya katakan ini masih abu-abu? Di dalam nilai gratifikasi juga tentunya juga ada penekanan. Batas maksimal, minimal, ancaman pidana, kurungan dan denda, gitu kan. Dan ada yang unik di dalam gratifikasi. Ya, secara normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ya kan. Tadi ada frase fasilitas lainnya, kan gitu ya. Ya, inilah yang menjadi pintu masuk untuk memasukkan di disertasi saya kemarin tentang gratifikasi layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi, itu kan. Ini yang abu-abunya. Gratifikasi layanan seksual itu sebagai tindak pidana. Nah, layanan seksual dipandang sebagai keuntungan non material, ya, yang bernilai ekonomi maupun kepuasan pribadi. Ya kan? Jika diberikan kepada pejabat penyelenggara negara berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, maka ya kan, dapat dikualifikasikan sebagai gratifikasi yang dianggap suap. Ya, ini sejalan dengan pasal 12B Undang-Undang Tipikor itu. Ya. Kemudian gratifikasi kepada pegawai negeri, ya, jika tidak dilaporkan KPK adalah waktu 30 hari. Nah, ini yang menjadi semu menurut saya. Kenapa? Karena dalam konstruksi hukum, ya, ketika kita bicara yuridis dan akademik, ya, dalam gratifikasi ini tidak harus berupa uang saja, termasuk itu tadi satu diantaranya, ya, gitu, atau keuntungan saja, ya kan, gitu. Ada nilai ekonomis implisit di sana, yaitu layanan seksual dapat diperoleh dengan biaya tertentu. Gitu. Ada realisasi kekuasaan atau jabatannya, ada, diberikan untuk mempengaruhi keputusan. Gitu. Ya, saat ini memang ada, cuma belum diatur, ya kan. Banyaklah oknum-oknum pejabat yang karena pengaruh perempuan akhirnya muncullah masalah. Bahkan pejabat tinggi pun sudah ada yang kena, gitu kan. Gitu. Jadi secara substansi, ya, memenuhi unsur pemberian keuntungan berkaitan dengan jabatan. Gitu. Makanya kaitan dengan praktek penegakan hukum, ya, KPK telah mengidentifikasi fasilitas hiburan malam, pendampingan perempuan dan layanan seksual ini dapat masuk dalam kategori gratifikasi jika terkait jabatan. Itu kaitan kemarin saya menegaskan tentang gratifikasi. Jadi
dulu mungkin belum diatur itu. Jadi gratifikasi layanan seksual untuk mempengaruhi putusan pejabat yang lagi ada kegiatan kunjungan di luar daerah. Kemudian ada kepentingan proyek yang mungkin ini membutuhkan pendekatan, harus ada wanita yang cantik, yang bisa mempengaruhi, merayu dan sebagainya, bisa saja gitu kan. Dan di skenario politik pun di kita sudah mulai tuh di Pemalang. Kemarin siapa itu yang mencoba menggunakan layanan wanita-wanita cantik untuk memenangkan politik, Mas. Kan ada di Pemalang ya. Itu luar biasa itu. Animo masyarakat dengan menggunakan SPG apa namanya? Ya, Wah, itu perempuan ya SPG ya. salah Wah, satu itu. sengkel. Dari sisi itu aja kita bisa menilai bahwa oh ya ini ketertarikan yang secara kemanusiaan ya, itu bahwa ternyata potensi juga gitu. Itu dari sisi politik. Kemudian kalau dari sisi hukum, mungkin tidak mungkin layanan seksual itu menjadi gratifikasi. Kenapa? Dapat mempengaruhi ya keputusan si pejabat itu. Gitu. Karena gratifikasi ini kan bisa dinyatakan gratifikasi khusus untuk para pejabat. Dari tingkat RT sampai tingkat desa. Misalkan ada kepala desa, gitu kan, udah dilihat nih besok ada proyek. Dan terus kita mencoba melihat bahwa kepala desa kayaknya kok lebih entertainnya lebih ke dunia hiburan. Wah, diajaklah di hiburan nih. Ya, nyanyi di kafe dan sebagainya. Terus ada kepentingan proyek yang harus dikomunikasikan lewat jalur entertain. Nah, itu kan komunikasi di situ. Akhirnya pas pulang rapat, pas rapat kemudian dia akan membahas. Ingat semalam pas lagi dugem nih, ada pesanan nih agar proyek ini diputuskan. Ya kan? Dengan kondisi tertentu di situ mau tidak mau. Kan? Makanya kita penekannya adalah integritas. Harus benar-benar gitu. Jangan mudah terpengaruh pejabat-pejabat kita terhadap itu tadi. Karena ketika sudah menginduk kepada permasalahan hukum gratifikasi, yaitu tadi. Ini penegasan nilai perspektif Pancasilanya ya, kalau kita bicara tentang Pancasila bertentangan dengan integritas jabatan, moralitas publik, ini kan, itu dan asas pemerintahan yang baik, gitu kan. Jangan sampai merusak kepercayaan publik, bahaya itu. Begitu Mas. Oke, lanjut yang lain. Oke, ini terkait korelasi antara hukum dengan Pancasila sendiri itu Pak ya Pak. Apakah selama ini hukum itu ada nggak berdasarkan Pancasila itu sendiri atau kemanusiaan? Karena isu-isu nasional kan banyak kejadian-kejadian yang ya kita anggap lemah lah, itu selalu yang dikalahkan. Seperti banyak peristiwa orang tua hanya mengambil sedikit lah ya, tapi mendapatkan hukuman seperti itu. Lah, menurut Pak Dokter ini, apakah tindakan seperti itu di mata hukum sendiri dengan idealisnya ya, apakah itu adil apa tidak itu Pak? Oke, kita coba kupas ya kaitan dengan masalah hukum yang berlandaskan Pancasila. Ketika kita bicara hukum yang tidak berhenti pada teks pasal saja ya, tetapi harus mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Jadi hukum dengan Pancasila itu bukan yang kaku, semata-mata menghukum bukan, melainkan hukum yang bermoral, manusiawi, adil dan berorientasi pada kemaslahatan bangsa. Ya, dalam konteks itu, ciri hukum dengan Pancasila itu kan dapat kita jabarkan. Yang pertama, hukum harus berketuhanan. Berdasarkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, hukum tidak boleh lepas dari moral dan etika. Kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Dalam perspektif ini, setiap penyalahgunaan jabatan, termasuk yaitu tadi gratifikasi, suap atau penyimpangan moral jabatan adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ya, karena merusak amanah itu tadi. Kemudian dari sila kedua. Sila kedua ini hukum harus berkemanusiaan. Karena sila kedua kan kemanusiaan yang adil dan beradab gitu kan. Hukum tidak boleh hanya menjadi alat menghukum, tetapi juga harus menghormati martabat manusia. Itu terpenting ya. Sehingga penegakan hukum harus adil, tidak tebang pilih, tidak boleh menindas yang lemah ya.
dan tidak melindungi yang kuat. Jadi hukum Pancasila itu menolak hukum yang tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Gitu. Ya. Kemudian ke sila yang ketiga. Sila ketiga bicara persatuan Indonesia. Itu diatur semua. Ya. Ketika hukum harus menjadi persatuan, hukum tidak boleh memecah bangsa, tidak boleh. Ya. Melainkan harus menjadi alat pemersatu kehidupan bernegara. Itu penting. Karena itu hukum harus menjaga ketertiban, kepercayaan publik itu tadi, dan wibawa negara. Korupsi, gratifikasi, dan penyalahgunaan jabatan jelas bertentangan dengan nilai karena merusak sendi-sendi kepercayaan masyarakat terhadap negara. Gitu. Jadi, hukum tidak boleh memecah belah persatuan, tidak boleh, itu satu. Ya. Kemudian sila keempat. Sila keempat kita bicara apa coba sila keempat? Permusawarahan. Gitu ya. Hukum harus demokrasi dan bermusyawarah. Artinya pembentukan dan pelaksanaan hukum harus memperhatikan aspirasi rakyat. Gitu. Tentunya akal sehat publik dan prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum tidak boleh hanya menjadi kehendak penguasa, tidak boleh. Kalau penguasa ngomong begini, harus begini, tidak bisa, gitu kan? Tetap harus lahir dari semangat musyawarah. Makanya ada wakil-wakil rakyat, ada DPRD, DPR provinsi, dan DPR RI. Gitu. Kemudian kita bahas di Pancasila dan sila kelima. Ya kan? Hukum harus mewujudkan keadilan sosial. Nah, sila kelima itu bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya kan? Di situ maka ketika kita bicara mewujudkan keadilan, hukum Pancasila harus melahirkan keadilan yang nyata. Ya? Bukan hanya formal. Ya, jadi ukuran hukum bukan sekedar sesuai prosedural, tetapi juga apakah adil bagi masyarakat. Gitu. Bila hukum hanya sah secara formal, tetapi melukai rasa keadilan, maka hukum itu belum sepenuhnya mencerminkan Pancasila. Makanya kita akan lihat. Ya, kalau kemudian kita coba ulas dengan disertasi saya. Kalau dihubungkan atau dikaitkan dengan gratifikasi tadi, layanan seksual, maka hukum dengan Pancasila memandang perbuatan itu bukan sekedar pelanggaran administrasi atau teks pidana, ya, tetapi juga pengkhianatan terhadap moral jabatan, martabat manusia, dan keadilan publik. Gitu. Sebab jabatan publik harus dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan ditukar dengan keuntungan pribadi. Dengan keuntungan layanan seksual secara pribadi, walaupun non materi gitu ya, gitu. Apalagi dalam bentuk itu tadi fasilitas seksual yang merendahkan integritas lembaga, ya kan? Dan nilai kemanusiaan. Begitu. Jadi hukum yang berdasarkan Pancasila adalah sistem hukum yang menempatkan moralitas, martabat manusia, kepentingan bangsa, demokrasi, permusyawaratan, dan keadilan sosial bagi dasar dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Seperti itu. Oke. Ya, kemudian sebentar lagi Pak. Baik. Ini korelasi pertanyaan saya di depan itu kemudian begini. Ketika suatu negara antah berantah kemudian menyatukan sebuah seluruh komponen tadi yang saya sebut, baik seorang penulis atau sastrawan, kemudian aktivis dan juga pewarta, tapi untuk mensinergikan sesuatu yang negatif, itu bagaimana Pak? Seperti apa maksudnya? Menurut pandangan Bapak, artinya gini, contoh diantaranya kita itu secara konkretnya, saya punya sebuah keinginan pembangunan ini berjalan, sedangkan supaya didukung 3 lembaga itu saya beri permen. Nah, permen itu tentunya secara tersirat sudah paham. Itu apakah bagaimana sikap Bapak ini terhadap yang seperti itu? Artinya ketika ada perbuatan yang prinsipnya bertentangan, ya, dari 3 lembaga itu bertentangan, mana lebih cenderung bagaimana menikmati amanah rakyat ini untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, yang jelas itu moral, ya, integritasnya itu tidak ada lembaga itu. Ya, menurut pendapat saya, kembalikan lagi kepada bagaimana penegakan hukum bisa dilaksanakan dengan baik, tentunya tidak lepas dari peran serta masyarakat.
gitu. Ketika kita menjumpai ada keanehan dalam kegiatan pembangunan ya yang tidak transparan, justru lebih ada kecenderungan menutupi, sehingga ada ruang celah untuk negosiasi, untuk mendapatkan keuntungan pribadi, maka masyarakat ya yang dilindungi undang-undang segera melaporkan perbuatan tersebut kepada aparat penegak hukum. Begitu. Untuk terkait di Undang-Undang Dasar 45, apakah hukum itu sebagai istilahnya kiblatnya hukum di Indonesia? Apakah juga ada di Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri, atau memang mengambil dari, ini kan banyak hukum di Indonesia yang masih ikut ke kolonial ya Pak? Nah ini, nah dari situ ada nggak istilahnya untuk pendapat pribadi nih ya, pendapat pribadi dari Bapak sendiri yang sebagai ahli hukum, dan jelas ini kita bicara tentang idealisme masalah hukum, karena situasi sekarang itu kan sepertinya hukum itu bisa mempermainkan segalanya. Politik pun bisa dipermainkan. Nah, itu bagaimana pendapat Pak Dr. Imam Subianto? Baik, kalau kita bicara tentang posisi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum, ya, dalam hierarki ini peraturan perundang Indonesia itu adalah yang tertinggi, di pucuk tertinggi justru Undang-Undang Dasar 45. Ya, itu pucuk tertingginya. Sehingga semua peraturan di bawahnya, baik undang-undang, peraturan pemerintah, perda, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya kan? Ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ya kan? Kemudian tadi menyebutkan apakah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kiblat? Ya. Ya, kenapa alasannya sebagai kiblat Undang-Undang Dasar 1945? Ya, karena dari segala sumber hukum, semua norma hukum harus bersumber dari selaras dengan konstitusi. Itu yang penting. Kemudian dasar legitimasi kekuasaan. Negara, pemerintah, dan lembaga hukum memperoleh kewenangannya dari Undang-Undang Dasar 1945. Begitu. Jadi hubungan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, gitu kan. Kalau Pancasila kita bisa sebut di situ dasar filosofis. Ya. Undang-Undang 45 ya, dasar konstitusionalnya. Jadi artinya Pancasila adalah jiwa dan nilainya. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 adalah bentuk hukum tertinggi yang mengkonkretkan nilai-nilai tersebut. Gitu. Jadi kiblat hukum Indonesia secara utuh adalah Pancasila sebagai nilai dasar dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi. Jadi tetap itu yang panglima tertinggi yaitu tadi Undang-Undang Dasar 1945. Itu udah boleh. Dan situasi ini sedikit ya mungkin sensitif ya. Terkait perkembangan hukum di Indonesia sekarang ini, itu pendapatnya Pak Dokter apa ini? Ya kan? Jadi perkembangan hukum di Indonesia ini dapat dipahami sebagai perjalanan dari hukum kolonial, ya kan gitu kan? Gitu. Perjalanan kolonial menuju hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi memang sampai sekarang ini masih bersifat campuran. Ada warisan Belanda, ya, itu yang tetap dipakai. Ada pembaruan nasional dan ada penyelesaian terhadap tuntutan demokrasi, HAM, anti korupsi serta tata kelola pemerintahan modern. Gitu. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, ya. Dan pembangunan sistem hukum nasional diposisikan tertumpu pada Pancasila serta konstitusi. Begitu. Ya. Jadi secara garis besar tahapan pertama adalah masa kolonial. Jadi ketika sistem hukum Indonesia sangat berpengaruh tradisi sivil law Belanda, ya banyak modifikasi hukum pidana, perdata dan dagang berasal dari masa itu. Tahap kedua adalah masa awal kemerdekaan. Jadi kita bicara hukum itu sangat luas sekali, Pak. Ya. Jadi ketika kita harus migrasi dari aturan yang lama, kita membuat aturan yang baru, gitu kan, dengan undang-undang yang baru, berarti kan kita sudah mulai menyiapkan diri, mentransformasikan aturan berdasarkan budaya, kemajuan budaya di negara kita untuk bisa bersesuaian dengan aturan hukum yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, menurut Pak Imam ini ya, Pak,
hukum sekarang itu rusak atau memang transisi Ya. dari yang lama? Oke, sebenarnya kerusakan hukum itu tidak ada kalau menurut saya. Ya, pendapat saya kerusakan hukum tidak ada. Yang ada adalah pelaksanaannya Individunya. ya, individunya dalam melaksanakan amanah rakyat itu tadi, amanah undang-undang itu tadi, begitu. Jadi hukumnya udah bagus, tinggal ayo bersama-sama bagi aparat penegak hukum ya untuk bisa lebih menjiwai ya kan nurani Anda lahir, Anda dipercaya oleh sistem melalui keuangan negara, melalui keuangan masyarakat agar bisa bekerja secara baik dan bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencari keadilan. Untuk masyarakat, saya harap satu hal, jangan lupa untuk berkontribusi, memberikan pernyataan penilaian yang bijak, koreksi yang baik terhadap pemerintah daerah, provinsi maupun pusat. Dan kepada aparat penegak hukum, ingat, dengan undang-undang yang baru ya kan jabatan Anda semuanya ada di masyarakat. Anda bisa digeser karena ketika masyarakat bergerak, maka kita harus saling melengkapi, memahami bahwa kondisi sistem hukum di Indonesia lahir untuk melindungi segenap rakyat Indonesia gitu. Dan bagi pelaku ya kan harus konsisten mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang dianggap merugikan undang-undang. Ya kan, baik secara hukum pidana maupun perdata itu kan ada apa beban kewajiban, hak dan kewajiban harus terpenuhi. Begitu.